adalah keberuntungan saya dan kawan-kawan. Ya. Jadi kita datang di hari itu di homestay itu, ternyata itu adalah saatnya badai. Oh. Tadi malam itu adalah badai. Jadi Kerinci mengalami badai 3 malam. Kenapa kita bisa tahu? Badai nggak berhenti ya? 3 malam. Kenapa kita tahu? Kita ketemu teman-teman pendaki dari Sulawesi dan mereka masih beruntung. Iya. Katanya. Mereka masih beruntung muncak pagi itu karena pagi itu reda. Oh iya. Pagi itu badai reda. Mereka sudah terhambat 3 hari di Gunung Kerinci. Buset. Ya, karena badai. Di area puncak mereka kehambat di shelter 3 sebelum Tugu Yuda. Nah, mereka ngecamp di situ. Ya itulah namanya naik gunung. Satu, kita harus baca situasi. Iya. Ya kan, kita harus tahu cuaca sekitar. Nah, itu keberuntungannya tim kita waktu itu. Jadi saat itu lagi cerah. Iya. Nah, terus lu ngecamp di mana nih kira-kira pas di perjalanan itu? Oke. Kita bicara apa ya istilahnya, berada berapa pos sih di Gunung Kerinci gitu kan? Shelternya. Pagi hari setelah sarapan dari pos Paiman gitu kan, gua menuju untuk foto-foto dulu. Nah, gua foto-foto di Tugu Macan. Kebun teh. Ikonnya Gunung Kerinci itu Tugu Macan. Okay. Dan kebun teh kayu aro tuh terluas ya kalau nggak salah. Betul, ya. Kebun teh terluas se-Asia Tenggara apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya dia kebun teh terluas. Dia punya cita rasa tersendiri aja. Yang saya tahu itu cita teh rasa kayu aro. Nah, itu. Jadi yang pertama pagi gue berangkat, ini nyarter ditawarin mobil buat ke R10 itu pos pendakian. Jadi gue ditawarin itu 15.000 satu orang. Sekali jalan sampai R10. Karena kalau kita jalan kaki dari Tugu Macan pun jauh. Jauh banget. Iya benar. Nah, makanya kita harus sewa. Berarti ini saraninnya ya dari pos base camp homestay. Mendingan kita sudah punya charteran ya. Tuh, jadi pasti ada yang nyediain. Nanti si drivernya berhenti dulu di Tugu Yuda untuk Tugu Macan itu ya. Foto-foto nanti lanjutin lagi ke Pintu Rimba. Betul. Berapa sih? 1 jam? Nggak nyampe, setengah jam paling ya. Kalau naik mobil kira-kira setengah jam lah, kurang lah. Kalau jalan luar biasa capek juga. Kalau jalan bisa 2 hari lah. Oke. Menarik lagi setelah di charter, kemudian perjalanan pagi, siang, sore nih. Pagi gua pagi ya, nggak terlalu pagi lah, jam 10 mungkin. Iya. Jadi gua dari homestay ke Tugu Macan foto-foto, dari Tugu Macan kita register ke R10. R10 tuh pos pendaftaran. Masih ingat nggak sih berapa biaya waktu pendaftaran mendaki itu? Masih murah. Kira-kira satu orang itu 10.000 ya? 10.000. Kemudian terus hal apa saja sih yang menarik? Mungkin hal mistis kah? Ya banyak hal menemukan di sana ya, ada keseruan kah? Tuh, boleh dong diceritain lagi dong. Boleh. Jadi gue cerita ini aja deh, perjalanan ya. Oke. Akhirnya setelah sampai pos pendaftaran R10, di situ ada kata-kata menarik. Kalau nggak salah ada deh nanti di foto. Oke, menarik ya. Itu bener-bener kata-kata yang istilahnya mengingatkan kita lah sebagai pendaki dan pencinta alam gitu kan. Seru nih. Seru. Akhirnya gue berangkat bertujuh sama teman gue, habis daftar jalan kaki nih. Mulai jalan kaki itu dari R10 ke Pintu Rimba. Itu jaraknya kurang lebih 1 jam. Itu view-nya bagus banget. Lu kalau ke Kerinci udah kayak lukisan alam yang hidup. Nah, gitu. Lu tahu lukisan kan mati nih, bagus lukisan. Nah, kalau Kerinci itu lukisan alam yang hidup. Nggak akan pernah kerasa capek, tapi tetap aja capek. Nah, menariknya Kerinci yang satu yang gue bilang, Kerinci ini bukan gunung sembarangan. Kenapa? Karena yang satu dia masih liar banget ya. Kondisinya bener-bener hutan hujan lebat. Karena Kerinci ini mancanegara udah tahu yang dari Malaysia. Waktu itu gue juga ketemu pendaki Malaysia, ketemu pendaki Brunei,
Perancis waktu itu sempat temu sapa lah. Nanti ada di videonya. Gua temu sapa sama mereka. Jadi beruntungnya walaupun dia hutan rimba, lebat, jalurnya alhamdulillah kelihatan. Jadi nggak ketutup. Nah, karena kan dia emang sudah komersil gitu kan. Dan bisa dibilang sepanjang jalur sampai ke shelter 3 itu bersih. Tapi yang disayangkan shelter 3 itu kerinci agak kotor lah. Karena emang tempat camp kan shelter 3. Nah, dari R10 ke pintu rimba butuh waktu sejam. Itu lumayan lah, capek. Jalannya tipikalnya masih nggak terlalu naik lah. Nah, dari shelter 2 ini yang paling gue ngeri nih. Karena itu kan gue berangkat jam 10-an gitu kan, sampai kira-kira jam 11. Mutusin untuk ngobrol-ngobrol, jam 12 abis dohor baru berangkat. Abis dohoran lah dari R10. Berarti kan sekitar jam 1 gue di pintu rimba. Nah, di pintu rimba jam 1 ke pos 2 tuh apa namanya tuh? Kong, gue lupa Kong. Batu Panjang. Itu masih sekitar sejam 2 jam ya. 1 jam setengah lah mungkin ambil rata-ratanya. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu yang gue ngeri. Karena informasinya macan masih berkeliaran di situ. Tapi beruntungnya macan tuh makhluk nokturnal nggak sih? Malam aktif di malam hari. Iya, betul. Panter ya mungkin. Karena kondisinya gelap, maksudnya gelap itu istilahnya apa ya? Kan lebat nih. Gue takutnya macan masih nyari makan tuh di siang-siang. Gitu. Itu yang paling gue khawatirin sih. Dari pos 1, 2 ke 3 sampai ke Pesanggerahan itu treknya agak berlumpur karena informasinya kan hujan. Iya, betul. Nah, yang berat ya mungkin pos itu. Pos 1 sampai pos 3. Nah, pos 3 itu view-nya bagus banget. Jadi Jambi, Kayu Aro itu kelihatan. Cuma kita masih belum bisa ngelihat Gunung 7 kalau nggak salah. Belum kelihatan gitu. Terus ini ada hal menarik. Tadi kan gue bertujuh tuh ya, berangkat sama temen. Nambah 1. Ketemu di jalan. Nah, betul. Ternyata 1. kita ketambahan 1 kawan. Jadi 1 kawan ini gue lupa namanya. Cuma gue sebut dia Mas Eger. Iya. Kenapa? Karena dia orangnya excited banget sama yang namanya brand Eger. Siapa tahu bisa abis ini di sponsorin. Iya. Nanti di endorse ya. Nah, si Angel ini ketemu ketemunya kenapa nggak ketemu di bawah bagi mendaki? Tiba-tiba nongol di atas aja. Apakah itu makhluk atau apa gitu? Enggak. Jadi Mas Eger ini dia niat banget mendaki sendirian. Iya. Nggak patut dicontoh ya. Iya, betul. Cuma ya mungkin patut dicontoh kalau lu udah expert. Iya, betul. Gitu kan. Kalau lu udah bisa bushcraft segala macam, mungkin teknik bertahan hidup di alam. Iya, betul. Mungkin dia seperti itu orangnya, mungkin ya. Iya. Cuma yang waktu gua lihat untuk kesiapan dia nggak siap untuk seperti itu. Iya, jadi memang ada yang solo bener-bener solo hikingnya bener-bener profesional. Nah, betul. Ada solo hikingnya bener nekat gitu. Nah, ini bahaya nih, jangan ditiru ya. Nah, tapi memang saya tidak mendiskreditkan orang lain, tapi memang ini berkaca bahwa memang naik gunung itu bener-bener butuh persiapan yang panjang gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi gua ketemu dia itu kira-kira di shelter 3. Mau menuju dari bukan shelter 3, pos 3 Pesanggerahan ini. Jadi dari pos 2 mau ke pos 3 tiba-tiba ada suara kan. Nah, kita sambut dong. Iya. Waktu itu kita istirahat, ternyata dia sendiri. Iya. Gua kira dia rame-rame. Ternyata sendiri dia. Kira kita ngobrol-ngobrol, dia asalnya dari Boyolali. Iya, dari Boyolali, dari pesantren di sana katanya. Dan kita tanya, Mas sendirian? Iya, modal nekat katanya. Saya pengen naik Kerinci. Impiannya benar ya. Dia itu perjalanannya ngompreng, jalur darat bener-bener bahasa gue sih ngompreng. Itu kayak 0 rupiah ya. Mungkin 0 rupiah ini keren banget nih rupiah. Apalagi kemarin ada beberapa video yang kemarin sempat viral ya, berjalan kaki ini keren banget ini. Ini rame juga nih ya. Yang Mas siapa sih namanya yang dari Jawa juga. Yang dari Jawa juga ya? Dia jalan kaki ya berbulan-bulan ya? Iya, jalan kaki. Nah, kalau dia nggak jalan kaki sih. Ini 0 rupiah ngompreng dia. Bagaimana tujuannya sampai ke
Gunung Kerinci. Iya, betul. Oke, lanjut lagi nih, menarik nih. Pas ketemu Mas Ejer ini, terus apa yang lu tanyain, apa yang lu lakuin, apa? Yang pertama gue tanya kan, gue salut nih ya. Iya. Wih Mas, kok keren banget gitu, Iya. solo hiking Kerinci lagi kan, Iya. istilahnya gunung yang menurut gue ya agak Iya. bahaya lah. Betul. Emang persiapannya apa aja nih, kok bawa tasnya kayak kecil aja ya gitu. Iya. Dan ternyata dia cuma bawa baju ganti, Oh. cemilan ya, bukan Allah. makanan, dia bawa Oh. cemilan. Wah, ini bahaya ini. Ini bahaya Dia nih, cuma bawa jangan rotis, ditiru tau nih. gua. Saya kira memang dia udah berangkat itu sudah dengan siap alat perangnya gitu. Ternyata hanya bawa sendok doang sama gatwa, itu bahaya itu. Itu bagus. Kayak dia nih. Ini jangan ditiru nih. Waduh. Nah. Jadi ketemu, akhirnya apa yang dia lakukan terhadap lu gitu? Nah, setelah dia menjelaskan, enggak Mas, saya bawa kayak gini aja. Loh, maksudnya apa nih? Cari mati atau mau apa gimana? Iya. Ternyata dia tuh pikirannya terlalu positif. Jadi dia cerita katanya sebelum naik Gunung Kerinci, dia tuh cari tahu situasi dan kondisi dulu. Iya. Nah, kondisi yang dia maksud adalah, ini ada pendaki nggak nih yang lagi naik? Oh. Ternyata dari awal niatnya adalah mau nebeng pendaki yang lain. Oke. Gitu. Kenapa Iya, barang iya. bawaannya seperti itu? Iya. Ternyata itu dia mau nebeng, bukan nebeng sih, mau ikut bersama Oke. pendaki lain. Nah, Iya. kebetulan ada kita pendaki iya. dari Banten Iya, nyebutnya. iya. Dia waktu itu di pos pendakian R10 dia ada di catatan katanya ada pendaki dari Banten. Oh, Nah, itu kita. bilangnya, Nah, jadi dia di R10 mengaku-ngaku teman kita untuk bisa naik karena biar lolos verifikasi. lolos. Kalau sendirian kan Iya. pasti nggak lolos. Iya, tuh. betul. Bilang aja temannya dari bawah gitu ya. Nah, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, oke lah. Oke Mas, daripada bahaya kita bersama gitu kan. Oke, yang penting yang gua rasa sih dia nggak terlalu menyusahkan ya. Iya. Karena dia jago masak juga, Iya. ya masak mau gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar ikut bareng, dia buka tenda jago, mendirikan tenda Mas. Oke. Fisiknya juga lumayan. Oke, fisiknya artinya ketika ikut bersama kita dia membantu. Nah, gitu. Terus juga orangnya karena dia dari pesantren agamis, tahu sendiri lah pendaki. Iya. Kadang gua pribadi Iya. lupa sholat ketinggalan lah. Siap. Kalau dia mengingatkan itu. Iya. Gitu. Untungnya ada dia. Tapi seumuran apa kira-kira, adik kelas apa gimana? Seumuran. Oh, seumuran. Seumuran. Oke. Seru. Jadi pas lu di Tugu Yuda ya tadi ya, hal-hal yang lu kirim doa tadi kan, kemudian apa lagi tadi tuh? Di waktu dikirim doa di Tugu Yuda dan Hilang, mengenang perjalanannya si Yuda ini kan istilahnya. Jadi karena dia menghilang di area situ, Iya. di antara kabut ketika mau muncak gitu kan. Gue tahu ceritanya sih kayak gitu. Tapi dia tidak pernah kembali, dia tidak pernah ditemukan di puncak ataupun tidak pernah ditemukan di area situ dan tidak pernah ditemukan kembali gitu. Jadi dia menghilang. Kalau lihat daerahnya gitu ya, daerah Tugu Yuda tuh luas kan? Luas, iya. Nah, dan setahu gua Tugu Yuda tuh pertemuan jalur. Iya. Jadi lu pernah dengar nggak sih ada jalur yang dari Padang buat naik ke puncak Kerinci? Iya, memang ada. Gua tuh pernah dengar nih. Dan waktu itu kan lama juga viral ya. Ya, ada teman saya juga yang melakukan jalur Padang. Nah, jalur itu kalau nggak salah sih sempat diresmikan. Iya. Cuma jalur tersebut masih sangat alami, masih perlu dikaji lagi lah untuk dilewati orang gitu kan. Iya. Karena gue tahu di situ ada namanya Punggungan Kura-Kura, nama jalurnya, mungkin nama daerahnya atau nama shelternya. Iya. Dan emang di situ ada kura-kura katanya. Oh. Katanya, Iya. yang gue denger sih dari senior dan berita-berita gitu kan yang gue baca-baca. Nah, oleh karena itu, karena mungkin terganggu kan, takutnya terganggu ya. Iya. Namanya kita kan melestarikan ya, bukan sekedar menikmati gitu kan. Jadi mungkin dipertimbangkan kembali jalur itu. Iya. Nah, setahu gue jalur itu ketemunya di Tugu Yuda. Karena area Tugu Yuda tuh benar-benar luas. Nah, dan ketika dari Tugu Yuda ke puncak
itu kan cuma tinggal satu jalur. Nah, makanya banyak lah yang bisa kita ambil dari perjalanan atau cerita di Tugu Yuda itu. Iya. Oke, lanjut perjalanan. Akhirnya kita muncak. Ya, gua sampai puncak bisa dibilang siang. Siang ya, jam 9 jam 9. Mungkin jam 8, jam 9. Oke. Gua sampai kondisi cerah, samudra di atas awan, dan wah, amazing banget Kong, yang namanya Kerinci. Ya, Kerinci impian semua para pendaki. Nah, ya gunung api tertinggi di Indonesia, atau bisa dibilang gunung tertinggi di Indonesia di luar Papua. Iya. Cuma salah satu juga masuk Seven Summit Indonesia ya. Nah, Seven Summit Indonesia. Iya. Gua benar-benar di Gunung Kerinci tuh yang namanya perasaan campur aduk. Capek iya, emosional iya, karena selama gini ya, walaupun kita mendaki dengan kawan gitu Iya. kan banyak yang bilang kalau lu mau tahu sifat temen lu kayak apa, Iya. coba lu ajak mendaki. Iya. Nah, gue tahu Iya, jadi gitu iya. kondisi kawan-kawan gue, dan gue harus Introspeksi ya, bagaimana? Ya, introspeksi diri belajar sendiri. bersabar jadinya ya. betul. Iya, kadang kitanya lagi nggak fit, kadang juga orang yang jadi sebaliknya seperti Nah, kayak waktu lu Iya, kan di iya. Semeru. iya fit ngejreng pokoknya apa aja lah gitu. Betul. Di waktu sebenarnya gue tuh pengen sama lu naik Kerinci. Iya, Kerinci ya. Saya juga dapat Karena kontak. lu nya duluan. Iya bener. Nanti kita agendakan lagi perjalanan Betul. kemana lah naik trip berikutnya. Tuh. Nah lanjut nih, setelah di puncak, lu lama nggak di sana? Di puncak lama nggak? Di puncak sekitar 1 jam, 1 jam, karena oke. panas, Iya. panas Iya. panas banget. Kayak sekarang nih panas banget. Itu kondisinya lagi rame apa hanya tim lusut aja yang dari Jambi, penduduk lokal sama orang Cilegon? Karena hari sebelumnya sebenarnya rame kok. Iya. Hari sebelum gua pendakian waktu itu sebenarnya rame. Iya. Pendakian itu cuma karena mereka ada yang sebagian katanya pendakinya menyerah. Turun lagi ya? Nah, mereka turun lagi daripada muncak gitu kan. Iya. Tapi yang waktu gue itu ada tim gue dari Cilegon 7 orang, Iya. karena teman gue berarti 8 orang. Iya. Yang anak-anak Jambi, sama ada yang orang Padang, sama ketemu teman gue juga. Ya, dia bisa bilang artis Instagram apa namanya? Selegram ya? Selebgram. Selegram. Dia selebgram gitu. Dia juga naik. Gitu. Lu bisa liatin nanti di Instagram yang temen gue nih, gue lupa namanya. Minta IG-nya dong. Iqbal nih apa nih, bisa di-share ya mungkin teman-teman. IG-nya apa, Bang? IG-nya Iqbal Rifki 777. Nanti teman-teman bisa follow ya sama Iqbal ini. Boleh. Kita berteman ya, kita sharing-sharing lagi. Oke. Oke, setelah itu perjalanannya udah finish nih, udah nyampe. Udah sukses. Campur aduk, berbaur. Nah, terus turun nih, mendaki turun, perjalanan turun kan katanya lu lanjutin lagi nih ke Gunung 7. Ya, Mungkin betul. lu bisa kirim fotonya Gunung 7 itu apa, kemudian lanjut ke Gunung Merapi Padang. Ya. Ini excited juga, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi nanti Iqbal minta kirim foto-fotonya. Oke, Perjalanannya siap, ke siap, Gunung 7 dan Gunung Kerinci. Nah, sebelum tutup acara ini, gue pengen kasih challenge nih Iqbal nih. Ada Boleh. pertanyaan. Challenge. Challenge lu tinggal milih aja nih kira-kira lu pilih mana gitu. Oke. Oke ya. Milih apa nih? Istri 1, istri 2. Nih ada pertanyaan nih buat Iqbal nih. Iqbal mau pilih mana nih? Produk lokal apa produk luar? Lokal dong. Mau punya anak cewek apa anak cowok? Cowok, tapi gue udah punya anak cewek, alhamdulillah. Wih, keren. Couple ya. Ya. Nah terus yang berikutnya, pengen sepeda gunung, sepeda apa naik gunung? Aduh, berat amat. Pilih sepeda apa naik gunung? Aduh, dua-duanya gue suka bener. Mungkin naik gunung. Naik gunung ya. Naik gunung. Pilih cuti buat keluarga apa pilih cuti naik gunung? Passion gue di gunung, tapi keluarga. Oke, sip, mantap. Ini bukan berat, keluarga lah. Terima kasih udah sharing sama Iqbal. Iqbal ada pesan yang ingin sampaikan buat teman-teman? Pesan apa nih maksudnya? Ya mungkin pesan Bertujuan. pribadi atau pesan apalah, pesan moral atau apalah gitu buat para pendaki ataupun buat saya sendiri, silahkan. Aduh, gue bingung kalau ngasih pesan, soalnya kan lo Kapasitasnya ya. kapasitas gue bukan Mario Teguh, gue bukan Deddy Super. Corbuzier.
mungkin sebagai anak muda lah. Ya, siap. Mumpung masih muda. Yuk. Dalam arti jiwa nggak pernah tua ya. Iya, betul. Jiwa nggak pernah tua. Iya. Cuma fisik. Ya, gue dalam artian fisik ya. Mumpung fisik lo masih muda, Iya. masih bugar, tolong jaga fisik lo. Yang pertama itu, dan yang kedua, isi raga muda kita ini dengan hal-hal positif. Nah, contohnya positif apa? Kalau gue pribadi, gue main bersepeda, sepeda gunung. Yang kedua adalah naik gunung. Iya. Nah, isi masa muda lu dengan pengalaman-pengalaman yang sekiranya memperkuat raga lu, memperkuat mental. Karena kita tahu lah ya, ini udah akhir zaman. Isilah dengan hal-hal positif. Yang selanjutnya ya coba setiap aktivitas lu hubungkan dengan yang maha kuasa. Mantap. Gitu aja sih. Mantap. Gue bukan ustadz ya. Ya, terkesan. Oke, Bal, terima kasih sudah bincang-bincang, udah panjang banget nih. Hai. Terima kasih ilmunya, mudah-mudahan ya. Ini bermanfaat banget, ini positif banget bagi gua, energi positifnya bertambah lagi. Betul. Kemudian jika teman-teman ini menarik, jika teman-teman ini suka, kalian bisa bagikan. Kemudian juga kalau ada beberapa hal yang ingin tambahkan, silahkan ditulis di kolom komentar ya, Bal ya. Ya. Dan jangan Untuk lupa koleksi. juga follow Iqbal, IG-nya Iqbal juga. Tolong bantu video saya, kemudian juga tolong support, kasih masukan yang positif. Jangan komen-komen yang negatif. Dan itu karena apa? Karena negatif itu adalah virus. Tuh. Virus bisa merusak. Tuh. Oke, itu aja. Ada yang ingin lagi? Udah nggak ada lagi? Nah, ada lah. Oke, kita sepedaan lagi ya. Kita sepedaan ya. Kita sepedaan lagi. Sebentar lagi mau lebaran. Jangan lupa minal aidin wal faizin. Temen Ego udah nggak ada lagi ya? Ya, minal aidin Minal aidin wal faizin juga ya. Ya, betul.